Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nikmah yang kami hormati, kami kelompok satu akan mempresentasikan mengenai etika pemasaran yang akan dipresentasikan oleh kami kelompok satu yaitu saya Triwaluyo Gagaskoro. Saya Helga Sadia Ananda. Saya Isma Nasrawati. Saya Rizka Maulida Husna. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami. Kami persilahkan. Konsep etika pemasaran. Pemasaran secara etimologi adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangannya. Sedangkan menurut terminologi, pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, nilai, kepuasan dan mutu, pertukaran, transaksi dan hubungan, dan pasar. Etika pemasaran adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara umum. Prinsip etika pemasaran. Yang pertama yaitu kejujuran. Perusahaan harus memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kualitas, fitur, dan harga dari produk atau jasa yang ditawarkan, serta tidak menyembunyikan informasi penting yang mungkin mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli. Yang kedua, integritas. Perusahaan yang memiliki integritas tidak akan menggunakan praktik yang tidak etis untuk mengambil keputusan atas kompetitor, seperti memfitnah atau mengeluarkan informasi yang tidak akurat tentang produk kompetitor. Mereka juga akan bersikap adil dalam bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga, transparansi. Memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana produk atau jasa tersebut dihasilkan atau disediakan, serta bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Komitmen perusahaan untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat, seperti melalui program-program kemanusiaan atau kemitraan dengan organisasi sosial. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial akan mempertimbangkan bagaimana mereka dapat memberikan sumbangsih yang positif kepada masyarakat sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Pentingnya etika pemasaran. Yang pertama, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dari konsumen terhadap perusahaan dan produk yang ditawarkan merupakan tujuan utama dari etika pemasaran. Ketika konsumen memiliki kepercayaan yang tinggi kepada perusahaan dan produk yang ditawarkan, mereka akan lebih mungkin untuk membeli produk tersebut dan merekomendasikannya kepada orang lain. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan yang setia. Yang kedua, mempertahankan reputasi. Reputasi merupakan bagaimana orang lain melihat dan memandang perusahaan. Sedangkan citra perusahaan merupakan bagaimana perusahaan itu terlihat di mata publik. Kedua hal ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi kebutuhan konsumen membeli produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, mencegah tindakan ilegal. Tindakan ilegal atau tidak etis dapat merugikan konsumen atau perusahaan itu sendiri, sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk menghindari tindakan tersebut. Tindakan ilegal atau tidak etis dapat berupa penipuan, pemalsuan, penggunaan bahasa yang tidak jujur, atau menyesatkan dalam iklan, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku di bidang pemasaran. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Marketing mix merupakan kombinasi dari 4 variabel, meliputi produk, price, place, and promoting, atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Produk atau barang adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, basis perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya. Etika pemasaran dalam konteks produk meliputi yang pertama yaitu produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit. Yang ketiga, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Dan yang keempat, produk yang dibuat memuaskan masyarakat.
Price atau harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Etika pemasaran dalam konteks harga. Yang pertama, yaitu harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua, perusahaan mencari margin laba yang layak. Dan yang ketiga, harga dibebani kos produksi yang layak. Fungsi penetapan harga. Dalam menentukan harga, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut yaitu, yang pertama, faktor ongkos atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Semakin tinggi efisiensi yang dilakukan dalam memproduksi barang, maka harga akan semakin rendah. Harga yang rendah seringkali dijadikan alat persaingan. Yang kedua, yaitu faktor margin yang diinginkan perusahaan. Besar kecilnya margin yang diinginkan tergantung pada efisiensi pengelolaan perusahaan dan kondisi persaingan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Atau distribusi berkaitan dengan pelayanan yang optimal kepada konsumen. Prinsip pengelolaan manajemen distribusi. Yang pertama, meliputi keamanan dan keselamatan atas barang yang dikirim. Yang kedua, ketepatan waktu kedatangan barang. Yang ketiga, kemurahan biaya distribusi. Dan yang keempat, konsumen mendapat pelayanan yang tepat dan cepat. Baik, untuk variabel marketing mix selanjutnya yaitu adalah promotion. Promotion adalah sarana pemasaran yang berfungsi sebagai sarana penyampaian kepada calon konsumen dalam promosi. Produsen dapat mengenalkan produk-produknya, kualitasnya, bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya. Lalu promotion memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberi informasi tentang fakta material produk yang dipromosikan. Dua, sebagai fungsi tata cara atau metode penggunaan produk yang dipromosikan. Dan yang ketiga, sebagai informasi yang bersifat pembentuk opini di masyarakat. Selanjutnya, fungsi promosi atau iklan adalah memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang dipasarkan. Dan keakuratan informasi tersebut memiliki satu, kegunaan suatu barang yang dipromosikan, lalu komposisi dan juga kombinasi elemen atau bahan yang digunakan, lalu sifat atau karakter barang tersebut, dan yang terakhir keterangan lain tentang produk yang dipromosikan. Unsur promosi dalam bauran pemasaran harus memiliki peran yang benar, diukur dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyampaian informasi yang benar dan objektif. Yang kedua, sebagai penjelas fungsi dan manfaatnya. Yang ketiga, sebagai saran memberikan image yang baik. Yang keempat, tidak ada unsur manipulasi. Lalu yang kelima, berpedoman pada unsur kejujuran. Dan yang keenam, memberikan kepuasan yang terpercaya. Iklan berguna memberikan informasi mengenai produk yang dipasarkan. Dengan iklan, perusahaan dapat mendongkrak penjualan produk dengan sangat pesat. Selain memiliki fungsi dan juga manfaat, iklan juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat, terutama iklan yang ditunjukkan kepada anak-anak. Karena nantinya anak akan dapat bergaya hidup secara konsumerisme. Iklan yang tidak etis akan membawa persoalan seperti dapat merongrong otonomi dan juga kebebasan manusia, lalu juga iklan yang manipulatif dan persuasif dan rasional menjadikan manusia yang konsumtif, dan yang terakhir, iklan dapat merusak rasa keadilan sosial dan memicu kesenjangan sosial. Berkaitan dengan dampak tersebut, iklan yang baik harus mengandung prinsip-prinsip etis sebagai berikut. Iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya konsumen. Iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan. Iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan. Dan yang terakhir, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Bagas. Baik, selanjutnya adalah etika bersaing di pasar industri. Etika ini berlaku bagi perusahaan yang dihadapkan pada para pesaing dengan produk sejenis yang demikian banyak dan bermacam-macam, di mana perilaku industri di pasaran kondisinya cukup kompetitif. Inti dari etika bersaing ini adalah berorientasi pada pemberian atribut pada barang maupun jasa yang menguntungkan untuk konsumen. Berikut beberapa etika bersaing. Yang pertama, ada etika dalam memberikan mutu produk.
Berlomba-lomba pada aspek mutu produk bagi para pesaing merupakan cara yang paling bergengsi bagi setiap perusahaan dan merupakan kunci kemenangan dalam persaingan. Bagi masyarakat, hal ini merupakan cara yang menguntungkan karena konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan produk ataupun jasa mana yang terbaik bagi mereka. Lalu, etika yang kedua yaitu bersaing dalam efisiensi perusahaan. Efisiensi proses merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan perusahaan. Perusahaan dapat menetapkan harga dengan cara mengefisiensikan cara kerja produksinya sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Selanjutnya ada bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik. Servis merupakan pemberian pelayanan dan kepuasan bagi para konsumen. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, satu konsumen akan merasa senang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan dengan baik pada konsumen. Lalu selanjutnya ada masalah etis konsumen. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk maupun jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh bisnis. Konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga isyarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Walaupun konsumen disebut sebagai raja, namun pada kenyataannya kuasanya sangat terbatas karena berbagai alasan. Seperti karena daya belinya yang seringkali tidak seperti yang diinginkan, sehingga ia tidak sanggup mengungkapkan preferensi yang sesungguhnya. Konsumen tidak mempunyai keahlian atau waktu khusus untuk secara seksama menyelidiki tepat atau tidaknya mutu dan harga dari begitu banyak produk yang ditawarkan. Karena itu, bisnis mempunyai kewajiban moral untuk melindungi konsumen dan menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen. Selanjutnya, perhatian untuk konsumen atau hak konsumen. Kesadaran akan kewajiban bisnis terhadap konsumen belum begitu lama timbul dalam dunia bisnis dan di banyak tempat belum berakar dalam. Ada 4 hal yang dimiliki oleh setiap konsumen atau hak konsumen. Yang pertama ada the right to safety, yang kedua the right to be informed, yang ketiga the right to choose, yang keempat the right to be heard. Selanjutnya akan dibahas oleh Helga. Yang pertama yaitu hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Sebagai contoh, dapat disebut pestisida, obat-obatan, makanan, minuman, mainan anak, kendaraan, dan lain-lain. Makanan dapat mengandung zat pengawet, zat pewarna yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Mainan dapat melibatkan luka karena bagian-bagiannya yang tajam atau sifat mainan itu sendiri. Dalam hal ini, konsumen berhak atas produk yang aman. Artinya, produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang dapat merugikan kesehatan atau bahkan membahayakan hidupnya. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik yang sesungguhnya produk itu maupun bagaimana cara memakainya, maupun juga risiko yang menyertai pemakaiannya. Hal ini meliputi segala aspek pemasaran dan periklanan. Jika suatu produk diberi garansi untuk jangka waktu tertentu, maka syarat dan konsekuensinya harus dijelaskan secara lengkap. Semua informasi yang disebut pada label sebuah produk haruslah benar isinya, beratnya, tanggal kadaluarsa, ciri-ciri khusus, dan sebagainya. Yang ketiga, hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur yang hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda. Konsumen berhak untuk membandingkannya sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Yang keempat, hak untuk didengar. Konsumen adalah orang yang menggunakan produk atau jasa. Ia berhak bahwa keinginannya tentang produk atau jasa itu didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya. Hal itu berarti juga konsumen harus dikonsultasikan. Jika pemerintah ingin membuat peraturan atau undang-undang yang menyangkut tentang produk atau jasa tersebut, dalam perkembangannya, hak-hak konsumen ditambahkan sebagai berikut.
Yang pertama ada hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakan, konsumen tentu saja memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen dalam hal ini berhak untuk menerima produk yang dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses-proses alam. Yang kedua, hak atas pendidikan. Tak hanya konsumen hanya mempunyai hak, konsumen sendiri harus juga menyadari haknya. Konsumen harus mengemukakan kritik atau keluhan bila haknya dilanggar. Karenanya, konsumen memiliki hak untuk secara positif dididik ke arah tersebut, baik itu sekolah dan juga melalui media massa. Masyarakat harus dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. Kemudian akan disampaikan oleh Isna. Baik, ada e-commerce. Pengertian dari e-commerce yaitu definisi dari e-commerce ataupun electronic commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Proses yang ada dalam e-commerce meliputi 1. Presentasi elektronik atau pembuatan website untuk produk dan layanan. Yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga, otomasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Dan yang keempat, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung ataupun online dan penanganan transaksi. Keuntungan yang diperoleh dari menggunakan transaksi melalui e-commerce bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang biayanya lebih murah. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya. Yang ketiga, mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik atau pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung dicek. Beberapa masalah dalam e-commerce. Yang pertama, perlindungan konsumen. Konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik. Masalah yang ada biasanya meliputi kecurangan yang sering dilakukan penjual mengingat keberadaannya virtual shop yang fiktif. Yang kedua, kondisi barang yang dibeli. Misal, barang yang dikirimkan dalam keadaan rusak, adanya keterlambatan pengiriman, atau bahkan barang yang telah dibeli tidak dikirimkan kepada pembeli. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rika. Maaf, selanjutnya akan saya membaca. Selanjutnya mengenai beberapa masalah dalam e-commerce. Yang kedua yaitu ada permasalahan mengenai pajak yang muncul ketika dihadapkan pada batas negara. Masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pajak karena pembeli dan penjual sulit dilacak keberadaannya secara fisik. Lalu masalah yang ketiga yaitu pemalsuan tanda tangan digital. Tujuan suatu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah memastikan otentitas dokumen tersebut. Tanda tangan digital untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasikan pengirim, tapi juga memastikan keutuhan dari dokumen tidak berubah selama proses transmisi. Selanjutnya ada dasar hukum e-commerce di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 11 tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi e-commerce di Indonesia. UU ITE ini disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan mulai berlaku pada saat diundangkan atau pasal 54 ayat 1. Arti penting dari Undang-Undang ITE ini bagi transaksi e-commerce adalah pengakuan transaksi, informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum, perekatan, dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. Yang kedua yaitu diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan
TI atau teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Diskualifikasinya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI atau teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan akan disampaikan oleh Rizka. Baik, berikut tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi mengenai etika pemasaran yaitu etika pemasaran sendiri merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan juga standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran atau marketing dan juga berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan juga masyarakat secara umum. Lalu prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan pemasaran yang pertama adalah kejujuran, lalu integritas, lalu ada transparansi dan juga tanggung jawab sosial. Selain itu, etika pemasaran juga sangat penting dalam membangun kepercayaan kepada konsumen, lalu mempertahankan reputasi perusahaan, lalu mencegah dalam tindakan ilegal. Lalu dalam strategi pemasaran, kita dapat menerapkan strategi seperti fokus dalam price, produk, place, dan juga promotion. Lalu dalam sebuah promosi itu memiliki sebuah fungsi di mana fungsi promosi atau periklanan yaitu sebagai penyampaian informasi yang benar dan juga objektif, lalu sebagai penjelas fungsi dan manfaatnya, lalu sebagai sarana untuk memberikan image yang baik, lalu tidak ada unsur manipulasi, lalu berpedoman pada unsur kejujuran, dan juga harus memberikan kepuasan yang terpercaya. Sehingga iklan tersebut akan membawa dampak positif. Selain itu, dampak negatif dari iklan juga iklan dapat merongrong otonomi dan juga kebebasan manusia. Lalu iklan juga dapat membuat hidup masyarakat secara konsumtif dan juga iklan dapat merusak rasa keadilan dan juga kesenjangan sosial. Baik, cukup dari kesimpulan dari etika pemasaran. Saya kembalikan kepada Bagas. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai etika pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.